Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nana Widya Iswara, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita ketemu dalam materi perencanaan pembangunan daerah yang pastinya akan sangat menarik. Pembangunan. Nah, seringkali kita mendengar kata pembangunan. Pembangunan adalah sebuah proses yang berjalan secara terus-menerus untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Dan tentunya, kalau kita bicara masalah pembangunan, tidak akan lepas dari yang namanya perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini menjadi satu hal yang sangat penting karena ini menjadi landasan dari pembangunan itu sendiri agar dapat berlangsung dengan efisien, dengan efektif, komprehensif, dan tentunya berkualitas berkelanjutan dengan tetap memperhatikan sumber daya lingkungan atau sumber daya alam yang ada. Berbicara tentang perencanaan pembangunan, kita tidak lepas dari SPPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan, dalam penyusunan perencanaan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. SPPN adalah satu kesatuan tata cara dalam perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana pembangunan baik itu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau tahunan. Dan itu dilaksanakan oleh unsur penyelenggara yaitu pemerintah dan juga oleh masyarakat secara bersinergi. Nah, dalam perencanaan pembangunan ini, ketika kita bicara tentang perencanaan pembangunan daerah, kita tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dalam perencanaan pembangunan daerah ini tentunya yang dilakukan adalah mulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, kemudian jangka menengah, jangka panjang sama ya, 20 tahun, jangka menengah 5 tahunan, kemudian jangka pendek tahunan. Dan tentunya dalam perencanaan pembangunan daerah ini, tujuan yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian untuk pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha. Kemudian bagaimana dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Dan juga yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan daya saing daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih kita kenal dengan SPPN sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Kemudian bagaimana hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah? Antara SPPN dengan perencanaan pembangunan daerah ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tentunya dalam membuat perencanaan pembangunan daerah ini harus mengacu pada SPPN. Nah, dalam perencanaan pembangunan daerah ini, apakah ini harus memperhatikan arus dari bawah atau dari atas untuk perencanaan pembangunan yang baik? Perencanaan pembangunan yang baik tentunya dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Makanya nanti kita akan belajar di sana ada yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Kemudian ketika sudah ada usulan dari masyarakat, ini harus diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan dari masing-masing kementerian atau dari pusat, sehingga perencanaan pembangunan yang ada di
daerah ini adalah mengadopsi dari bawah maupun dari atas, selaras, serasi, dan seimbang. Nah, perencanaan pembangunan sangat-sangat penting sekali sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah. Jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan tahunan. Ini nanti yang akan disusun oleh daerah, yang kemudian akan disikapi lebih lanjut nanti oleh organisasi perangkat daerah, nanti dalam bentuk pembangunan jangka menengah atau 5 tahunan yang lebih dikenal dengan nama Renstra atau rencana strategis, dan kemudian yang tahunan atau lebih dikenal dengan Renja atau rencana kerja. Nah, pentingnya perencanaan pembangunan ini yang perlu kita pahami bersama, kita pelajari bersama, karena di sana setelah materi ini selesai dari teman-teman CPNS semua, tentunya nanti akan bisa memahami, kemudian pada tahap selanjutnya akan bisa mengaplikasikan dalam kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di perangkat daerah masing-masing. Dalam materi perencanaan pembangunan daerah, ini nanti akan dipelajari bagaimana dengan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, dari tata caranya, kemudian ruang lingkupnya, kemudian juga di sana nanti akan ditemui materi penyusunan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Dan yang tidak kalah penting adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik nanti yang jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek atau tahunan. Dan juga untuk di tingkat organisasi perangkat daerah nanti penyusunan Renstra dan penyusunan Renja. Dari kesemuanya itu yang tidak kalah penting juga nanti ada bagaimana cara untuk melihat, membuat yang namanya indikator kinerja. Teman-teman semuanya, tentu itu materi yang sangat menarik untuk dipelajari, dipahami, dan nantinya diharapkan dapat diaplikasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tetap semangat untuk mengabdikan diri bagi Jawa Tengah tercinta melalui perencanaan pembangunan